Di sela si Ryuki sedang merenung, mengingat perkataan ayahnya bahwa dia akan bertemu dengannya pada saat dia sudah bisa melihat planet Jupiter tanpa menggunakan teleskop. Dia mengingat sesuatu di masa kecilnya tentang planet Jupiter. Dia mengingat bahwa komposisi dari planet Jupiter adalah 90% terbuat dari hidrogen. Dia pun mempunyai ide yang brilian, yaitu mencoba untuk membakar atmosfer Jupiter yang akibatnya dapat mengakibatkan gelombang kejut yang dapat mendorong bumi menjauh dari Jupiter. Sekarang, masalahnya adalah memicu untuk terbakarnya atmosfer Jupiter tersebut. Akhirnya mereka menemukan ide lagi, yaitu membakar atmosfer Jupiter dengan menggunakan mesin pendorong bumi terbesar yang ada di Sulawesi itu. Kebetulan si Lee Yi adalah seorang ahli dalam IT. Dia bisa memodifikasi semburan panas dari mesin pendorong bumi menjadi lebih jauh. Hal tersebut lalu diajukan kepada si kapten penyelamat. Salah satu anggota tim penyelamat mengatakan bahwa itu tidak mungkin. Namun dengan bijaknya si kapten mengatakan bahwa itu lebih baik ketimbang kita menunggu mati. Yang penting kita berjuang terlebih dahulu ya. Si Lee Yi pun langsung menjelaskan rencana mereka kepada semua tim yang ada di sana. Setelah mereka mendekati pusat pendorong bumi di Sulawesi, mereka mencoba untuk meminta bantuan tim penyelamat yang lain yang berada di daerah tersebut, namun sama sekali tidak ada yang merespon mereka. Akhirnya mereka menjalankan rencana dengan tim yang ada aja. Misi mereka pun dimulai. Mereka membagi tugas masing-masing di mana para tim penyelamat ke tempat pemicu mesin bumi, Handodo sama tim penyelamat yang cewek ke ruang komunikasi, si Lee Yi dan juga si Koko nggak ada halak ke ruang kontrol, sementara si Ryuki dan si tim ke ruang torsi inti mesin untuk memasang lighter core. Si Handodo mencoba untuk menghubungi semua transporter untuk meminta bantuan, namun sama sekali tidak ada yang merespon bantuan tersebut. Sementara si Lee Yi mengunggah virus ke software inti bumi supaya bisa mengambil alih sistem kerja mesin dan memodifikasinya. Sementara itu, si Ryuki dan juga si tim sudah sampai ke inti mesin untuk memasang lighter core di mesin tersebut. Namun terdapat kendala, yaitu mesin tiba-tiba macet dan si Koko gak ada akhlak. Dia memainkan perannya sebagai ahli kelistrikan ya. Mencoba untuk masuk ke ruang PLN, dia mencoba untuk melakukan jumper dan juga memicu mesin supaya dapat bekerja. Namun sebelum itu jangan lupa ngudu dulu boy. Di sisi si Ryuki, mereka sudah berhasil memasang lighter core namun masih belum sempurna, sehingga mengharuskan si Ryuki untuk keluar dan melakukan pemasangan dengan cara manual. Si Ryuki pun melompat dan mencoba menyalakan secara manual. Namun di sisi lain terjadi gempa di daerah tersebut yang menyebabkan semakin kacau rencana mereka. Hal ini membuat si Dodo menangis dan mencoba meminta tolong dengan menghubungi stasiun luar angkasa. Transmisi si Dodo pun diterima oleh si ayah. Si Dodo pun menceritakan kepada si ayah tentang rencana mereka untuk membakar planet Jupiter. Hal ini didengar oleh si Moss, dan si Moss memotong pembicaraan dan mengatakan bahwa rencana ini sebelumnya sudah pernah diajukan oleh para ilmuwan, namun tingkat keberhasilan adalah 0%. Si ayah pun tak menghiraukan itu dan meminta untuk bisa menghubungi para pemimpin dari UAG atau Perserikatan Negara Bumi itu. Si ayah meminta kepada pimpinan UAG tadi untuk bisa mengirimkan para pasukan penyelamat untuk membantu tim si Ryuki yang ada di mesin Sulawesi. Namun permintaan ini ditolak karena tidak ingin menugasi personil untuk melaksanakan misi dengan peluang keberhasilan 0%. Si ayah tidak menyerah dan terus memohon, tetapi permintaannya tetap ditolak. Namun sebagai atas nama pribadi, si pemimpin UAG pun memberikan akses kepada tim si Ryuki untuk bisa melakukan siaran langsung guna menarik perhatian atau meminta bantuan kepada mereka yang ada di bumi. Di dalam siaran langsung tersebut, si Handodo mencoba untuk mengetuk hati para tim penyelamat yang berada di bumi. Dia membicarakan tentang harapan, membangkitkan motivasi untuk tetap berjuang, dan harapan bahwa masa depan itu masih ada, sehingga para tim penyelamat yang tadinya mengabaikan mereka akhirnya tergugah dan berputar arah untuk bisa membantu tim si Ryuki melaksanakan proyek membakar Jupiter. Sisi lain, kita diperlihatkan si Ryuki yang berhasil memasang lighter core dengan manual. Namun masalahnya sekarang si Ryuki terancam mati apabila dia tidak segera bergegas keluar dari sana. Akhirnya si tim pun memberanikan diri melompat ke bawah supaya si Ryuki dapat tertarik keluar. Dan akhirnya si Ryuki pun berhasil keluar dari tempat itu. Mereka juga harus segera keluar dari ruang inti mesin tersebut sebelum mesin dinyalakan karena dapat mengakibatkan mereka terbakar hidup-hidup.
Di sisi lain, si Koko nggak ada akhlak yang berjuang di ruang PLN. Di dalam kondisi sekaratnya, dia masih berjuang dan akhirnya bisa berhasil. Namun kondisinya sangat parah dan dapat dipastikan dia mati dalam perjuangan tersebut. Dan berkata hidup dan mati itu wajar. Kasihan. Shin beralih ke Shirayuki yang berjuang untuk segera keluar dari tempat itu. Sementara di tim si komandan, bantuan pada datang untuk membantu. Akhirnya semua tugas untuk menyalakan ulang mesin tersebut berhasil dan si Lily pun langsung menyalakan mesin pendorong bumi di Sulawesi itu. Pancaran cahaya dari mesin tersebut pun sangat jauh. Namun sayangnya belum bisa menyentuh atmosfer Jupiter tersebut, hanya kurang 500 km lagi. Di sini dikatakan bahwa mesin dari Sulawesi, Singapura dan juga Jakarta gagal dalam mencapai area peledakan. Si ayah pun melihat sisa bahan bakar dari stasiun luar angkasa yang masih banyak. Si ayah meminta izin kepada pemimpin UAG untuk bisa menyemburkan bahan bakar stasiun luar angkasa supaya membantu peledakan atmosfer Jupiter itu. Namun tiba-tiba komunikasi di antara mereka terputus dan itu dilakukan oleh si Moss yang tidak mengizinkan hal itu. Si ayah pun melihat ke baju luar angkasa miliknya. Dan dia ingat bahwa si bule botak menyimpan minuman cap tikus di bajunya. Dia pun langsung mematikan sistem pemadam kebakaran. Karena dia mual banget sama bacotan si Moss, dia pun langsung meraih botol cap tikus itu dan langsung melemparkannya kepada si Moss. Dan itu memicu kebakaran dan merusak si Moss. Setelah itu, dia pun menyalakan pembatalan proyek Helios dengan manual dan langsung masuk ke dalam kokpit stasiun luar angkasa. Di sana dia menerima transmisi dari pemimpin Perserikatan Bumi bahwasanya mereka menerima untuk memilih harapan tanpa peduli hasil dari rencana si ayah berhasil atau tidak. Dan si ayah pun meyakinkan bahwa bumi akan selamat. Si ayah langsung melemparkan unit hibernasi yang berisikan awak pesawat yang berhibernasi. Setelah itu dia memutar arah pesawat dengan kecepatan penuh menuju arah pertemuan atmosfer bumi dan Jupiter. Hal ini diberitakan kepada umat manusia yang masih berjuang bahwa dia berencana untuk meledakkan stasiun luar angkasa guna membantu memantik ledakan dari atmosfer Jupiter. Hal ini didengar oleh Shirayuki dan tidak terima dengan rencana ayahnya karena dapat membunuh ayahnya tersebut. Shirayuki pun meminta si kapten untuk melepaskan pemantik mesin pendorong bumi, namun si ayah tidak mau itu dilakukan karena ini untuk keberlangsungan kehidupan umat manusia di bumi. Si ayah pun masuk ke dalam atmosfer bumi dan meledakkan stasiun luar angkasa tersebut. Hal ini akhirnya berhasil memicu gelombang kejut dari Jupiter dan hitungan mundur dari gelombang itu sampai ke bumi adalah sekitar 7 menit. Semua orang yang masih di permukaan langsung mengevakuasi diri menuju ke kota bawah tanah yang berada di bawah mesin bumi Sulawesi. Sementara itu, Shirayuki yang masih ada di luar diminta oleh si Handodo untuk mengevakuasi diri juga ke kota bawah tanah. Dan si Handodo menunggu mereka di lift cadangan. Sementara itu, si kapten mencoba memastikan semua orang selamat terlebih dahulu dan meminta mereka untuk turun terlebih dahulu sementara dirinya juga menunggu Shirayuki dan menjaga si Handodo. Sesampainya Shirayuki masuk ke ruang kontrol, dia pun mendapati bahwa si kapten dan si Handodo yang tertimpa reruntuhan. Ternyata lift cadangan hancur. Si Lee pun memberitahu kepada mereka bahwa coba untuk berlindung di bawah mesin bumi karena daya dorong mesin bumi dapat menetralkan gelombang kejut. Si kapten pun meminta untuk mereka pergi tanpa dirinya karena waktu yang mepet dan demi keselamatan mereka juga. Akhirnya Shirayuki dan si tim pergi membawa si Handodo. Gelombang kejut sudah memasuki bumi dan di sini kita diperlihatkan bagaimana kehancuran yang diakibatkan gelombang tersebut. Transporter yang dipakai oleh Shirayuki pun terkena oleh meteor dari gelombang itu dan semuanya terlempar keluar. Untungnya si tim dapat meraih besi sehingga dia tidak terjatuh ke bawah dan Shirayuki pun berpegangan kepada kaki si tim. Melihat si Handodo yang masih pingsan terjatuh di hadapan mukanya, lantas karena dia sangat menyayangi si Handodo itu, dia pun terjun menjemput si Handodo dan ternyata mereka berhasil selamat dengan menggunakan gelembung dari mesin hyper. Namun ternyata ancaman bagi mereka belum sampai di sana. Sisa kehancuran transporter yang dipakai mereka ikut terjatuh. Shirayuki yang menyadari hal itu langsung menggulingkan gelembung tersebut, namun patahan besi dari jatuhnya transporter itu membuat gelembung itu meletus sehingga mereka terpental kembali.
Di sisi lain, gelombang kejut dari Jupiter sudah berhenti dan akhirnya bumi berhasil diselamatkan dan berhasil terlepas dari gravitasi Jupiter. Si Dodo yang tersadar dari pingsannya melihat helm kakaknya pecah dan meminta si Tim untuk turun membantunya. Di sini kita diperlihatkan bagaimana si Liuki yang terlihat akan membeku dan scene diakhiri dengan ucapan dari si Liuki yang membuka mata bahwa bumi berhasil diselamatkan. Kalian pikir si Liuki mati? Belum, Hud, kalem. Scene selanjutnya kita diperlihatkan di 3 tahun kemudian. Scene ini dibawakan dengan monolog di mana akan menjawab semua tentang proyek Wandering Earth yang dibangun dengan 5 tahapan, yaitu pertama, para umat manusia membangun 10.000 mesin penggerak bumi, yang dimana setiap mesin penggerak bumi tersebut terdapat kota bawah tanahnya. Yang kedua, mengaktifkan mesin torsi mengelilingi garis khatulistiwa untuk menghentikan rotasi bumi. Hal ini yang mengakibatkan mega tsunami di seluruh dunia. Dan juga kita dapat melihat air yang ada di permukaan bumi menjadi es. Hal ini juga jawaban bagaimana tadi si Liuki menjelajahi permukaan dari Cina menuju ke Sulawesi menggunakan kendaraan transporter. Lalu di tahap ketiga, bumi akan menggunakan gravitasi matahari dan juga Jupiter untuk memberikan dorongan kuat dalam perjalanan bumi di angkasa. Ini juga alasan kenapa bumi harus melewati planet Jupiter dalam misi pengelanaannya. Lalu di tahap keempat, ketika bumi meninggalkan tata surya, mesin bumi akan menyala dengan kekuatan penuh. Bumi membutuhkan waktu 500 tahun untuk melaju sekitar 0,05 kecepatan cahaya, lalu selanjutnya melaju selama 1.300 tahun. Terus untuk mengurangi kecepatan bumi membutuhkan waktu 700 tahun lagi. Jadi total bumi akan berkelana selama 2.500 tahun untuk mencapai rumah barunya. Dan yang terakhir di tahap kelima, bumi akan berlabuh di target sistem bintang yang lain dan tiba di rumah baru, menjadi bagian dari sistem bintang Alpha Centauri. Lalu scene pun ditutup di mana memperlihatkan bahwa pria yang berjalan tadi adalah si Liuki yang akan bertugas bersama si Liyi dan juga si Dodo. Dan film pun berakhir. Nah, jadi itu dia para Hutri alur cerita dari film The Wandering Earth. Dengan plot yang sejatinya mudah tertebak, The Wandering Earth membawa semacam angin segar dalam film sains fiksi yang selama ini didominasi oleh Hollywood. Dan kapan lagi melihat Sulawesi mengambil peranan penting dalam film asing, bukan? Pesan dari film ini yaitu tentang pengorbanan, cinta, harapan, dan juga kepercayaan ya para Putri. Jadi jangan mudah baudan jadi orang ya. Itu dari gua pribadi ya. Jangan pernah baudan jadi orang. Dikalemin aja boy. Oh iya, sebelumnya juga gua mau minta maaf sama para Putri karena gua jarang sekali untuk upload video. Dan solusinya untuk video-video selanjutnya, gua bakal dibantu sama temen gua yang bernama Algani untuk menceritakan alur-alur cerita film menarik selanjutnya. Jangan lupa like dan juga subscribe channel gua Andi Permana. Bye.